وزد وأدم وأنعم وتفضل وبارك بجلالك وكمالك على سيد عبادك وأشرف عبادك أسعد العرب والعجم وإمام طيبة والحرم وترجمان بلسان الكتاب ومنبع العلم والحلم والحكمة والحكم أبي القاسم سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد صلى الله عليه وآله وسلم زده شرفا يا رب كرما وتعظيما ورفعة ومهابة وبرا ورضي الله تبارك وتعالى عن ذوي الفخر العظيم والقدر الجليل ساداتنا وإمتنا وموالينا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن بقية الصحابة وقرابة رسول الله صلى الله عليه وعليهم أجمعين والحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبسنة المتصل الإمام رحمه الله تعالى وأداب النفع به وبعلومه في الدارين. Segenap hadirin Bapak Ibu Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, wabil khusus pengurus DKM Masjid Jami Assalam Mukarram Akhirul Mahmud Ustaz Budi Hariri SD dan para stafnya. Syukur alhamdulillah kita panjatkan kehadiran Allah pagi ini atas izin Allah dan dengan perkenannya bisa kembali bertatap wajah bermuwajah kepada kita semua dalam rangka menunaikan salah satu kewajiban dan kebutuhan kita, sholat subuh berjamaah dilanjutkan dengan kita bertalabul ilmi. Mudah-mudahan seluruh rangkaian ibadah yang kita laksanakan, baik yang sunnah lebih yang wajib, akan dibalas oleh Allah dengan ganjaran pahala yang berlipat ganda dan Allah ridha kepada kita atas apa yang kita lakukan. Shalawat dan salam semoga tetap tercurah kehadiran junjungan kita pemberi alam baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarganya, para sahabatnya dan insyaallah kepada kita semua sebagai pengikutnya. Amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat sekalian, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, terlebih dahulu kita buka ta'lim kita dengan membaca Al-Qur'an suratul Fatihah. Kita berharap dengan fadilah suratul Fatihah Allah membukakan mata hati kita untuk bisa menerima ilmu, menerima kebaikan-kebaikan, dan kita bisa melakukan segala kebaikan ini dengan ridha Allah Subhanahu wa taala. Dikalikan dia ala kulliyatul salihah wa hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil 'alaihim.
Hadirin hadirat sekalian, Bapak Ibu saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Imam Ibn Ruslan pernah mengatakan dalam sebuah makalahnya, wa kullu man bighairi ilmin ya'maluhu maqdudatun la tuban. Setiap perkara itu mau perbuatan kita, perkataan kita maupun pola pikir kita harus disertai dengan pengetahuan, harus disertai dengan ilmu. Kalau segala perkara itu tidak berangkat dari keilmuan kita, ya'maluhu maqdudatun la tuqbal, maka segala amal yang kita lakukan itu akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Dasar inilah yang menjadi satu sandaran kita bahwa terutama ibadah harus berdasarkan kepada ilmu. Kalau ibadah tidak berdasarkan dan berlandaskan kepada ilmu pengetahuan sesuai dengan yang berlaku, maka akan ditolak oleh Allah. Enggak lagi bisa kita beralasan bahwa Ustaz, saya beribadah itu dengan keikhlasan saya. Jadi Allah pun Maha tahu apa yang menjadi satu tujuan saya. Allah pun tahu dengan keikhlasan saya. Dengan segala kekurangan saya, Allah pasti bisa nerima. Pasti kita bicaranya begitu. Ya, satu contoh misalnya, kalau ada orang sholat berjamaah, terus kemudian dia pakaiannya tidak memenuhi syarat. Contoh, sholat berjamaah, bapak-bapak pakai kaosnya terlalu ketat, pakai celananya Levi's, orang bilang Levi's, atau celana panjang. Tiba-tiba pada saat dia ruku itu agak sedikit naik kaosnya sehingga terlihatlah setengah bokongnya. Ya, begitu sujud lebih lagi sampai hampir kelihatan bokongnya. Bahkan ada orang yang kelihatan, bahasanya dalamannya kelihatan. Yang demikian itu yang bisa membatalkan sholat. Kenapa? Karena auratnya terlihat. Untuk urusan yang begini nggak bisa dengan dasar bahwa Ustaz, Allah Maha tahu dengan segenap keikhlasan saya. Jadi kalau sekiranya saya sholat dengan kekurangan seperti itu, Allah pasti maafkan. Betul, Allah maafkan kita, tetapi tetap saja ibadah itu tidak bisa diterima. Dia tidak mendapatkan apa-apa dari ibadahnya. Kenapa? Ada sesuatu hal yang kurang dalam ibadahnya. Jadi segala sesuatu itu harus berdasarkan kepada ilmu. Orang baca Al-Quran harus tahu ilmunya. Bagaimana cara membaca Al-Quran dengan baik dan benar, lalu kemudian indah didengar. Kalau dia tidak belajar ilmunya, maka orang boleh saja bisa membaca Al-Quran, tetapi hancur sudah baca Al-Qurannya. Yang pendek dipanjangin, yang panjang dipendekin. Perkara makan saja, makan kalau nggak ada ilmunya habis juga berantakan. Ya, saya mau makan nasi uduk pakai sambal yang pedas, enak. Ya, kalau nggak ada ilmunya nasi uduk dulu dimakan, terakhir baru sambal, habis kepedesan. Ya, tapi kalau pakai ilmunya, dia cocok pakai tahu misalnya, semur tahu, sambalnya dicampur, udah enak aja. Segala sesuatu itu begitu. Minum juga begitu, pakai ilmu. Jadi kalau orang minum terus sambil berjalan, sambil berdiri, apalagi dengan terdiri, tidak sesuai. Nah, di sini saya ingin menekankan lanjutan daripada pembicaraan kita dalam kitab Fiqhun Nafis. Judulnya adalah Sholatul Nafli, salat-salat sunnah. Bismillahirrahmanirrahim. Sholatul Nafli, salat an-naflu lughatan az-ziyadah wa syar'an ma talabahu asy-syar'u talaban ghayra jazim. Secara bahasa, an-naflu itu adalah tambahan, az-ziyadah, wa syar'an, dan secara syariat, ma talabahu asy-syar'u talaban ghayra jazim. Setiap perkara itu yang diperintahkan oleh syariat
dan dengan syariat itu tidak memaksa. Ya, ghairu jazim, perkara yang sesuai dengan syariat tapi tidak memaksa. Kalau dia kerjakan dia dapat pahala, dia tinggalkan dia tidak berdosa. Wa nawafilus salati katsiratun minha, dan salat-salat sunnah itu banyak diantaranya al-idani, salat 2 hari raya, wal kusufani, 2 salat gerhana, baik salat gerhana matahari maupun gerhana bulan, wal istiqamu, salat istisqa, salat berharap minta diturunkannya hujan, wal witru, salat witir, wal rawatib, salat rawatib, salat 2 pengiring salat fardu, 2 salat pengiring salat fardu. Yang mana? Qabliyah dan ba'diyah. Lalu apalagi salat sunnahnya? Wat tarawih, salat tarawih, wat duha, salat duha, wat tahiyatu, salat tahiyatul masjid, wa sunnatul wudu'i, salat sunnah wudu, wa tartibu hadhil wal fil fadli katartibiha fil dzakar, ya, fil dzikr. Dan urutan-urutan daripada salat-salat sunnah yang telah disebutkan tadi. Nah, kalau kita berbicara salat sunnah dan salat wajib, nah ini buat imam khususnya, ya, supaya lebih mengerti lagi, nanti tidak dicemooh sama orang. Kalau imam itu harus bisa membedakan salat sunnah dan salat wajib. Artinya dalam komando sholat itu kan ada kadang-kadang imam ketika sholat wajib nih, seperti maghrib, isya, ya, yang bersuara itu, ataupun subuh, dia suka berbicara sholatul jami'ah rahimakumullah. Nah, itu berarti sih nggak tepat, nggak tepat. Jadi kalau sholatul jami'ah rahimakumullah bukan untuk sholat yang wajib, melainkan untuk sholat-sholat yang sunnah. Jadi kalau imam itu lagi mimpin sholat Idul Fitri, Idul Adha, itu boleh, ya. Sholatul jami'ah rahimakumullah, jamaah dijawab sholat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Jangan ketika sholat wajib dia menyebutnya begitu. Itu namanya orang tidak pernah ngaji. Seperti bagaimana kalau sholat wajib seperti sholat maghrib, sawwu sufufakum fa inna tasfiyatas sufuf min tamamis shalah. Itu kalau nggak bisa dengan bahasa Indonesia ini saja, luruskan, rapatkan shafnya. Dengan lurus dan rapatkan shaf berarti kita telah menyempurnakan sebagian daripada kesempurnaan sholat. Gitu. Luruskan dan rapatkan shaf. Dengan luruskan dan merapatkan shaf kita menyempurnakan sebagian daripada kesempurnaan sholat. Begitu. Ya, jadi harus bisa memilah. Saya masih mendengar tuh, kalau sholat maghrib udah jamaahnya banyak, sholatul jami'ah rahimakumullah, berarti imamnya nggak pernah ngaji. Ya, letaknya salah, bukan perbuatan yang salah, tetapi letak pembicaraan perkataan itu salah. Harusnya itu ada di sholat sunnah. Ya, sholat tarawih, makanya sallu sunnat tarawih jami'ah rahimakumullah. Itu Bilalnya ngomong begitu. Nah, kalau pas mau rakaat yang pertama itu imamnya boleh sholatul jami'ah rahimakumullah, itu boleh. Nanti ketika sholat witir boleh begitu lagi imamnya. Sholat istisqa yang berjamaah, sholat kusuf yang berjamaah. Nah, kalau sholat duha kan sendiri-sendiri, ya, masing-masing nggak pakai komando yang kayak begitu, ya. Sholat tahiyatul masjid juga sendiri nggak pakai yang begitu. Nah, perkara sholat 2 hari raya, sholat kusuf dan khusuf, sholat istisqa dan sholat witir serta sholat rawatib, nah itu sudah biasa kita lakukan. Sholat witir juga, sholat tarawih begitu juga, sholat duha. Nah, sekarang bicara sholat tahiyatul masjid. Ya, Ustaz, untuk sholat tahiyatul masjid itu apakah memang harus di masjid? Iya.
Kalau sholat tahiyatul masjid di musola tidak ada sholat tahiyatul masjid. Ya, di lapangan tidak ada sholat tahiyatul masjid. Kalau kita mau sholat Idul Fitri, Idul Adha di lapangan misalnya, kan ada saudara-saudara kita itu yang sholat Idul Fitri dan Idul Adha di lapangan. Ya, tidak ada sholat tahiyatul masjid. Jadi ya, tidak ada sholat tahiyatul masjid. Terus di gedung itu misalnya ada sholat Jumatnya di basement. Ya, karena memang pembangunannya itu bukan untuk masjid peruntukannya, untuk bangunan-bangunan, maka tidak ada sholat tahiyatul masjid. Ya, yang ada apa? Sholat sunat mutlak boleh, sholat sunat wudu boleh. Ya, yang seperti itu. Jadi sholat tahiyatul masjid hanya berada di masjid. Gitu. Ustaz kan ada dalilnya, ya, dalilnya. Ju'alat sanal ardh kulluha masjidan tahuran. Misalnya begitu. Ju'alat sanal ardh, dan aku jadikan bumi ini, hamparan bumi ini, kulluha masjidan, orang-orang bersujud di hadapannya, gitu ya. Tempat untuk bersujud, tahuran, dan suci. Gitu, bersih. Nah, hati-hati dan keliru. Kalau dalil ini itu di ayat Al-Quran, ya, ju'alat sanal ardh kulluha masjidan tahura. Itu bukannya dalil untuk tahiyatul masjid, tetapi dalil untuk tayammum. Ya, dalilnya untuk tayammum. Maksudnya apa untuk tayammum? Ju'alat sanal ardh kulluha masjidan tahura. Kita kalau bertayamum memakai debu atau menggunakan debunya tidak harus di tanah suci Mekah. Iya, ada orang selama ini bilang tayamum itu debunya harus debu yang ada di tanah suci Mekah, Al-Mukarramah dan Madinatul Munawwarah. Tidak. Di Indonesia juga bisa. Di mana-mana saja bisa. Yang terpenting adalah debunya itu tidak terkena najis. Misalnya kita menggunakan debu yang ada di halaman luar, supaya kita mengetahui halaman luar itu ataupun lapangan itu tidak terkena najis, kotoran hewan misalnya, ya boleh gitu. Ya, jangankan yang begitu, debu-debu yang menempel di tembok itu juga bisa untuk dibuat tayammum. Di kaca juga bisa buat tayammum. Maka kalau ada orang yang sakit, ya, dia dirawat di rumah sakit, lalu kemudian dia ingin sholat, kita boleh mentayamumkan orang itu dengan cara apa? Mengambil debunya yang ada di tembok dan di kaca. Gitu. Walaupun ketika ngambilnya itu gak satu tempat usapin mukanya, satu tempat lagi enggak, di situ juga tidak beda. Nah, itu cara mentayamumkannya. Jadi sekali lagi berbeda dalil tahiyatul masjid dengan dalil tayammum, harus beda. Ya. Jadi sholat-sholat sunnah itu banyak. Cuma penggunanya nanti ya, kalau sekiranya untuk imam. Jadi untuk komandonya pada saat sholat sunnah jangan jangan sawu sufufakum. Kalau sholat wajib baru sawu sufufakum fa idza tasfiyatus sufuf. Nah, sebaliknya kalau sholat wajib jangan pakai sholatul jami'ah rahimahullah. Ya, nanti kalau jadi imam, jadi kalau sholat wajib nih yang biasa kita lakukan itu, ya sudah pakai sawu sufufakum fa idza tasfiyatus sufuf min tamamis sholat. Atau pakai bahasa Indonesia aja, enggak apa-apa. Baik, kita lanjut lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Makruhatul jamaah. Makruhatul jamaah katsiratun minha. Kemakruhan dalam sholat berjamaah. Kemakruhan dalam sholat berjamaah itu banyak. Di antaranya tarku taswiyati, ya, meninggalkan dalam rangka meratakan shafnya. Ya. Minha tarku taswiyati.
meninggalkan untuk meratakan shaf. Nah, itu makruh. Jadi untuk meratakan shaf ini itu dasarnya atau ukurannya, tolak ukurnya adalah bahu kita, ya, bukan kaki. Kaki yang dilebarin sehingga itu satu sama lainnya, bukan itu. Jadi bahu kita yang sama. Terus kemudian boleh menyentuh dengan sebelahnya bahu kita. Nah, itu untuk meratakan shaf. Kalau kaki jadi enggak justru enggak rata, ya, bisa jadi renggang gitu shafnya. Jadi kalau bahu yang rata, insya Allah jadi rata shafnya, lurus begitu ya. Nah, jangan sampai kita mufawwidhah li ajril jamaah, melumpuhkan pahala berjamaah. Ya, salah satunya itu melumpuhkan pahala berjamaah itu ketika kita meninggalkan meratakan shaf. Ya, termasuk yang shaf paling belakang. Kalau ibu-ibu di antara ibu-ibu nih, imamnya ibu-ibu, jamaahnya ibu-ibu. Nah, nanti kalau ibu berada paling belakang shafnya itu, jangan paling pinggir. Ya, ini masih ada nih. Masih ada aja yang ketika dia dapat di shaf terakhir, ngambilnya paling pinggir. Entah paling pinggir kanan atau pinggir kiri misalnya. Jangan. Jadi ambil di tengah-tengah, lurus dengan imam. Ya, kan ada suka tuh ibu-ibu salat tasbih di kalangan ibu-ibu atau salat tarawih di kalangan ibu-ibu. Ya, imamnya ibu-ibu di depan sana. Nah, ibu shafnya paling terakhir nih, sendiri lagi. Adanya di mana? Adanya sejajar dengan lurus imam itu. Ya, di belakang. Jangan paling pinggir. Begitu juga bapak-bapak. Kalau kita dipanggil paling pinggir itu namanya mufawwidhah li ajril jamaah, melumpuhkan pahala berjamaah, enggak masuk bagian jamaah. Ya, kita lurus dengan imam. Nanti datang lagi, diupdate begitu. Ya, diupdate sebelahnya, datang lagi sebelahnya lagi, datang lagi sebelahnya, datang lagi sebelahnya, sampai begitu. Ya. Lalu kemudian yang kedua, wal iqtida'u bil fasiqi. Makruh kita bermakmum kepada imam yang fasik. Siapa imam yang fasik itu? Imam dia melakukan kebaikan tapi kemaksiatan doyan. Iya. Hati-hati. Ada imam yang masih suka juga dengan kemaksiatan. Iya. Enggak boleh ada dangdut dikit di nyawer. Imam. Gitu. Ya. Bukannya ya memang itu. Gitu. Enggak boleh joget. Iya. Dulu sempat saya dengar ada ustadz yang membolehkan joget. Jadi siapa yang melarang joget? Tapi kalau kondisinya dia imam nggak boleh. Tolak ukur kebaikan dalam perbuatan itu seorang pemimpin adalah imam. Jadi banyak hal termasuk imam ketika di luar sholat itu harus juga bisa menjaga auratnya. Kalau sekiranya imam nih di setiap sholat dia imam, tapi di luar sholat keluar rumah pakai celana pendek, pakai kaos oblong doang. Kadang-kadang saking gerahnya kaos oblong dilepas, telanjang dada, pakai celana pendek, keluar kemana-mana, kagak pantas imam begitu. Iya, jadi yang begitu bisa fasik. Atau imam yang jahat sama orang. Ya, satu contoh, misalnya dia terbiasa imam di situ. Tiba-tiba ada orang yang lebih fasih, yang lebih alim, gitu. Udah ketakutan aja, ketakutan takut digantiin. Akhirnya bagaimanapun caranya dia tetap imam, gitu. Ada orang bilang, Pak Haji, itu dia bagus imamnya, nggak usah, biar saya. Ya. Jadi kadang-kadang nggak mau pengaruhnya kalah dengan orang lain. Egoismenya tinggi, padahal dia punya bacaan itu kurang bagus. Misalnya tajwidnya nggak pas, panjang pendeknya belum tepat, terus nggak ngerti waqaf dan ibtidah, cara berhenti, cara nyambungnya bacaan itu, sehingga dia kacau imam bacaan. Belum lagi pengetahuan yang lain dalam ilmu fikih itu. Ya, jadi hati-hati.
termasuk pokoknya imam-imam yang masih suka dengan maksiat. Itu adalah imam yang fasik. Wabil mubtadi'in, berimam kepada yang ahli bid'ah. Siapa ahli bid'ah? Bukan yang mereka bertahlil, bukan. Yang suka ngadain maulid, yang suka salat subuh pakai kunut, bukan itu ahli bid'ah. Yang disebut ahli bid'ah khurafat itu adalah mereka yang masih percaya selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Kadang-kadang kelakuan mereka atau perbuatan mereka itu mengandung mendekati kepada kemusyrikan. Contoh misalnya, setiap malam Sabtu suro dia masih rajin mandiin kerisnya, ya, atau di setiap ada kegiatan-kegiatan itu ada sesuatu hal ritual yang dia lakukan itu yang tidak dibenarkan dalam syariat. Ya, kayak gini, ada orang meninggal, kadang-kadang suka ada tradisi-tradisi yang kurang baik, nah itu boleh ditinggalkan karena takutnya itu yang disebut bid'ah, ya, khurafat. Nah, dulu sekarang juga masih ada kan, kalau ada orang meninggal, kadang-kadang ada beras kuning itu, ya, pakai duit recehan itu disebar. Ada lagi ketika jenazah itu digotong, sedang digotong, ada orang sambil nyapu, gitu ya, suka lewat kolongnya, gitu, ya, macam-macam, ya, jenazah lagi diangkat, ya, diangkat dulu sebelum jalan diangkat, terus ada keluarganya suruh melewati kolong. Tradisi itu ya, supaya apa? Supaya jangan sedih katanya, jangan larut dalam kesedihan. Nah, itu yang enggak dibenarkan. Ya, cukup dengan nasihat saja, jangan larut dalam kesedihan. Ya, dengan nasihat aja, dengan jangan ritual kayak gitu. Ya, jadi dengan ahli bid'ah kita tidak boleh, bukan tidak boleh, makruh kita mengikuti itu semua. Wa imamatuha, berimam atau kepada kedua imam itu. Lalu kemudian apa lagi? Wa imamatul waswisi, makruh kepada imam yang selalu waswas. Siapa imam yang waswas itu? Imam yang waswas itu ketika dia takbiratul ihram aja kelihatan, Allahu Akbar, dia nggak jadi, ulang lagi, Allahu Akbar. Kalau sampai 3 kali itu menandakan bahwa imam itu tidak fokus, tidak khusyuk, dia was-was. Ya, harus imam tegak pada pendirian. Usalli fardhu subhi rak'atain mustaqbilal qiblati adaan imaman lillahi ta'ala. Allahu Akbar. Enggak boleh pulang, ya, kecuali dia kelupaan niat di wajah. Cukup sekalian diulang. Kalau sampai berkali-kali, itu was-was. Ya. Jadi jangan. Lalu apa lagi? Wa may yukarriru harfan, dan imam yang salah menyebutkan huruf, ya. Wa yukarriru harfan, agak apa namanya? Kalau gagap, wa yukarriru harfan, dia menyebutkan huruf itu dengan tidak jelas, gagap. Kalau imam yang gagap, ya, dia kebetulan di situ pengurusnya, dia nggak mau kalah. Kita makmum, ya. Kalau memang ada yang lebih bagus dan tidak ada yang, maksudnya tidak berpenyakit gagap ini, ya, yang lebih utama itu. Terus wallahi lahnan la yughayyirul ma'na. Jadi dia menyebutkan beberapa satu huruf itu yang tidak berubah maknanya. Jadi kalau ada yang dia menyebutkan huruf tidak berubah huruf maknanya, tetapi berbeda kalimatnya. Contoh seperti ini. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim, harusnya shiratal, dia baca siratal, ya, gitu. Biasanya
orang seberang, misalnya Sumatera, ya kan tahu tuh. Syiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil secara harfun betul. Bukan ghaib, bukan ghaib. Nah, dia nyebutnya enggak ghairil bukan, tapi disebut ghairil cuma karena o diganti a. Ya. Itu enggak berubah makna. Enggak, cuma makruh gitu. Kalau bermakmum kepada imam ya yang seperti itu. Jadi syiratal ladzina an'amta 'alaihim harus begitu. Dia baca syiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Dallin bukan dallin. Nah, yang begitu kita makruh. Lalu lanjut sedikit lagi. Wa muqarnatul mahmumi al-imama fi ma siwa taharrumi minal arkan. Mengiringinya gerakan-gerakan makmum atas imamnya itu ya dari setiap rukun-rukunnya, dari setiap gerakan-gerakannya. Jadi kalau makmum mendahului gerakan imam itu makruh. Ya, terutama yang terakhir kita bisa lihat tuh. Kalau terakhir itu imam baru salam pertama jangan salam. Kapan imam salam kedua baru kita salam. Kalau imam belum rukun benar jangan juga ruku, jangan mendahului. Ya, kita bareng aja imam. Di bareng sama imam itu namanya mendahului. Bukan mendahului itu dalam sholat berjamaah itu bukan cuma imam belum ruku kita udah ruku, bukan cuma itu. Mendahului itu termasuk kita membarengi itu. Jadi imam Allahu Akbar kita ikuti Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah. Itu sama mendahului imam. Maunya imam dulu Allahu Akbar baru makmumnya Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah baru dia sami Allahu liman hamidah. Gitu. Ya. Jadi tertib ketika sholatnya itu. Yang terakhir, wanfiradu wa'ala shofi, jangan menyendiri dalam shofnya. Itu tadi yang saya sebut itu ya. Wanfiradu wa'ala shofi, jangan suka menyendiri kalau memang di barisan yang terakhir. Artinya menyendiri itu, ya dia ambil kanan paling kiri, dia harus tetap ada di tengah. Kalau mau mendapatkan pahala sholat berjamaahnya. Nah, hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, barangkali ini yang bisa saya sampaikan tentang masalah kemakruhan di dalam sholat berjamaah. Ya, mudah-mudahan kita terhindar dari segala kemakruhan di dalam sholat berjamaah agar kita sempurna sholat berjamaahnya, lalu bisa mendapatkan pahala sholat berjamaah dengan sempurna. Gitu ya. Ada permasalahan silakan. Mudah-mudahan saya bisa jawab. Iya. Ada 3 Pak Ustaz. Iya. Mukadimah yang di awal berilmu itu tidak diterima sama Allah. Nasabnya kemana ya? Maksudnya kok bisa tahu bahwa itu rahasia Allah, bahwa amal itu diterima apa enggak? Apakah memang bukan menyelidiki ya Pak Ustaz? Cuma penasaran deh, kok bisa keluar pernyataan bahwa ini amal nggak diterima? Itu satu. Dari mana gitu? Dari mana? Ya. Kalau Nabi yang bilang mungkin ya karena detail yang tahu. Jadi kalau imam setelah itu dasarnya apa? Karena dengan berilmu itu apakah agama ini memang sesulit itu gitu? Sementara dalil yang ada juga bahwa ini agama yang mudah. Tapi apa sementara di balik itu harus ada ini gitu? Memang sesulit itu gitu. Dia sebagai orang yang belajar ngaji, susah amat agama gitu kan. Dia bikin ciut nyali orang untuk ibadah itu satu. 2, klasifikasi imam itu seperti apa? Misalkan yang mungkin dan yang tidak mungkin. Yang tiba-tiba yang tidak mungkinnya itu lebih bagus segala macam.
apakah mendahulukan yang tidak mukim itu, sementara yang mukimnya pun ada. Itu satu. Kedua, apakah dengan misal dua-duanya ada, tapi yang mukim lebih bagus bacanya, sementara dia mempersilahkan yang tidak mukim itu. Secara keilmuan lebih bagus yang mukim. Yang ketiga, imam-imam yang tadi yang kita Pak Ustadz bahas itu solusinya apa? Apakah kita tidak jadi sholat bareng imam itu atau gimana? Baik. Terima kasih. Yang pertama, dengan mukaddimah bahwa setiap perkara ataupun ibadah yang tidak berdasar kepada keilmuan maka ditolak. Pertanyaannya, kok bisa seorang imam seperti Imam Ibnu Ruslan, bukan baginda Nabi, mengatakan bahwa sesuatu hal itu bisa tertolak, gitu ya? Dari mana dia tahunya tentang masalah Allah menerima atau menolaknya, kan begitu? Inilah yang disebut dengan sanad ilmu. Ilmu itu harus bersanad. Sanadnya dari mana? Pertama, Allah memberikan ilmu kepada baginda Rasulullah SAW melalui firman-firman Allah. Diturunkannya ayat Al-Quran itu, lalu Rasulullah dibimbing oleh malaikat Jibril. Maka ilmu itu masuk pada baginda Rasulullah SAW. Pada saat di zaman Rasulullah SAW, ada sahabat-sahabat Nabi yang hidup semasanya, hidup sezamannya. Maka sahabat-sahabat Nabi yang dekat dengan Rasulullah dan bertemu dengan Rasulullah, lalu kemudian sering mendapatkan wejangan Rasulullah, maka itu menjadi sandaran yang ketiga. Sandaran yang pertama Al-Quran, sandaran yang kedua itu baginda Rasulullah SAW, sandaran yang ketiga sahabat-sahabat Nabi. Gitu ya? Orang yang hidup di masa sahabat itu disebut tabi'in. Maka ketika Al-Quran itu bukan tidak ada, dan Al-Quran tetap ada, tetapi orang yang menjelaskan Al-Quran itu tidak ada seperti Rasulullah. Maka sahabat yang berperan. Sahabat sudah tidak ada, yang berperan tabi'in berperan. Itu ada masanya juga. Orang yang hidup di masa tabi'in disebut tabi'in. Nah, orang ini yang terus melanjutkan daripada risalah Rasulullah turun, gitu ya. Nah, dari tabi'in itu kembali kepada berlanjut lagi kepada ulama mutaqaddimin. Nah, ulama mutaqaddimin lanjut lagi kepada yang terakhir, ulama mutaakhirin, ulama akhir zaman seperti saat ini. Lalu Imam Ibnu Ruslan masuk ke mana? Ada yang mengatakan Imam Ibnu Ruslan masuk kepada ulama mutaqaddimin. Tabi'in. Ya, Imam Ibnu Ruslan masuk kepada tabi'in. Ini orang yang hidup di masa sahabat-sahabat. Jadi ketika ilmu itu sampai kepada beliau, ya, maka sudah diyakinkan bahwa beliau tidak sembarang untuk berbicara. Kalau Nabi kan, kalau Allah berfirman, kalau Nabi bersabda, kalau sahabat-sahabat Nabi, kalau masuk Imam Ibnu Ruslan, tabi'in itu bermakalah itu berkata. Maka setiap makalahnya ulama itu pasti bersandar kepada Al-Quran, hadis Nabi dan akar sahabat. Ketetapan sahabat itu namanya asar sahabat. Iya. Kadang-kadang di Al-Quran tidak ada hukum. Nabi juga belum pernah menjelaskan itu. Kemana dia harusnya ada asar sahabat, ketetapan para sahabat yang empat. Oh, ini di zaman baginda Rasul tidak ada. Kita tetapkan saja hukumnya ini begini. Itu asar sahabat. Bisa jadi asal sahabat itu menjadi ikutan nanti kepada yang berikutnya tabi'in. Iya, kayak begitu. Nah, jadi jelas kalau ada kalimat kullu man bi ghairi 'ilmin ya'malu mardudatun la tuqbal, itu bersandar kepada hadis-hadis Nabi sebelumnya. Gitu. Jelas. Yang jelas begini, setiap perkara yang tidak sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Nabi ya tertolak. Gitu. Ya. Jadi kalau kita mengerjakan sesuatu
tidak berdasar ilmu, ya kan kacau juga, bahasanya kacau. Nah itu secara logika saja sudah bisa kita jawab bahwa segala sesuatu yang tidak dengan ilmu ya nggak bakal bisa diterima. Kita mau buat bangku misalnya atau meja, tapi kita tidak tahu mengerti bagaimana cara membuat bangku dan meja, kira-kira jadi apa enggak jadi. Lagi segala sesuatu harus ilmu. Nah ilmu yang membuat kita menjadi nyaman, ilmu yang membuat kita bisa diterimanya segala amal ibadah kita. Ya, beda lagi dengan kemampuan orang untuk melakukan ibadah. Beda lagi. Kalau kemampuan orang untuk melakukan ibadah, kita tidak paksa. Oh sulit banget, kok Islam enggak sulit. Sepanjang dia tahu ilmunya enggak sulit. Kalau bicara masalah sulit atau mudahnya, kan Nabi sudah pernah bersabda, "Yasiru wala tu'assir." Permudah, jangan kamu persulit. Dalam firman Allah, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Sama ya. Jadi kalau perkara memberatkan dalam sebuah hukum kepada hamba atau umat, ya, hamba Allah, umat Nabi Muhammad, itu tidak. Yang jelas dia harus tahu ilmu. Kalau dia sudah tahu ilmunya ringan. Gitu. Ya, itu jawaban yang pertama. Nanti boleh tanya lagi kalau sekiranya kurang. Lalu yang kedua, kualifikasi imam. Ya, imam itu seperti apa sih gitu ya? Yang tepat. Ya imam itu ada kualifikasinya. Jadi gak sembarang imam. Yang pertama, dia mungkin bisa bertempat. Di situ mukimnya. Ya, gitu. Mukim itu ya artinya bisa untuk tingkatan kelurahan, kecamatan, gitu. Yang penting satu itu mukim namanya. Dia bertempat tinggal di situ. Dia datang dari luar daerah sampai ke situ udah 3 bulan. Lamanya 3 bulan itu sudah masuk mukim. Ya, batasnya 3 bulan. 3 bulan sudah lama di situ itu sudah mukim. Ya, kalau baru 2 bulan belum jadi mukim. Ya, udah 3 bulan mukim berarti dia. Nah, yang kedua, batasan usia. Mana yang lebih tua? Kalau tuanya sama, maka pengetahuannya, kealimannya. Kealiman itu luas, tidak hanya sekedar ilmu baca Quran, ilmu fikihnya dia kuasai, ilmu tafsirnya dia kuasai, ilmu akidah akhlaknya dia kuasai, lalu kemudian ilmu tauhidnya dia kuasai, dan ilmu-ilmu banyak sejarah-sejarah kisah Nabi dan lainnya tentang masalah pengetahuan ilmu agama dia lebih menguasai. Ya, maka itulah yang berhak. Kalau keilmuannya sama misalnya, ya keilmuannya sama, dilihat lagi kecakapan orangnya dalam berbicara, mana yang lebih santun, dalam etikanya di luar mana yang lebih sopan, mana yang lebih bagus gitu. Kan ada orang berbeda karakternya. Oh dia pemarah, kalah dia. Oh dia lembut, dia penyabar misalnya. Dia jadikan itu kualifikasi imam. Terus apa lagi? Keluarganya. Misalnya dia punya istri 2, yang satu kalah. Ya, makanya di sini kalau mau imam terus bininya 2. Saya nggak jadi. Ya, yang istri 2, yang anaknya lebih banyak. Kenapa? Karena kalau istrinya 2, lalu kemudian dua-duanya akur, berarti terjamin dia sudah bisa memimpin keluarga. Nanti di masyarakat bisa memimpin. Nah, kalau berantem dulu jangan jadi imam, urus keluarga dulu. Lagi pula begini Bapak Ibu, mohon maaf ya, Ibu nggak usah khawatir Ibu. Ya, bicara masalah adil itu dalam berumah tangga atau memiliki istri itu adil, itu luas juga. Ya, adil itu nggak cuma gaji 10 juta, istri pertama 5 juta, istri kedua 5 juta, bukan itu cuma adil. Ya, lalu dia punya kontrakan 10, istri kasih 5 kontrakan yang pertama, yang kedua dikasih 5, bukan itu. Tapi adil juga kehidupan sehari-harinya. Kalau di istri yang kedua itu 3 hari, di istri yang pertama 4 hari nggak adil. Atau sebaliknya, kalau masih muda nih ya, istri muda nih, dia lama dikit, 4 hari, 5 hari, di istri yang kedua 2
2 hari, kadang 3 hari. Itu nggak adil. Yang adil, istri pertama 3,5 hari, istri kedua 3,5 hari. Ada yang nggak pulang-pulang kan? Itu mau betah. Bukan cuma itu, kalau kita ada dengan istri yang dua itu, sampai masalah berhubungan juga begitu. Baru disebut adil. Itu titik utamanya di hubungan itu. Yang lain orang bisa berbuat adil. Yang tadi ya, sifatnya materi itu bisa berbuat adil. Tapi yang satu ini kira-kira bisa nggak? Bapak-bapak nih, ya. Sama istri pertama misalnya ya 10 menit, sama istri kedua harus 10 menit. Nah, iya. Sama istri 10 menit sekelar. Yang istri muda lamaan. Ya kagak adil itu namanya. Tuh, masalah keadilan untuk rumah tangga istri 2, 3, 4 itu nggak bisa, ya. Lagi pula kalau sampai lebih dari 4 atau 4 itu hati-hati. Kalau lebih dari 4 kan nggak boleh, kecuali nikah meninggal, nikah cerai bisa boleh. Ya. Jadi itu batasan imam itu ya. Masih kualifikasi imam yang tepat dan boleh kita ikuti ya, yang begitu. Yang boleh kita pasang lah imam itu ya. Ya sendirian harus nikah lagi. Ya. Ya sebenarnya saya. Ya. Iya. Tapi kan dia pernah merasakan nikah. Itu mau main. Ya. Jadi masih boleh. Ya. Kalau dia masih jomblo sama sekali belum pernah nikah, itu kalah sama yang sudah nikah. Imam itu. Tapi kalau seandainya kayak saya, istri masih ada gitu ya. Nah, saat hari istri udah gak ada misalnya, masih boleh dia ngeduliin saya untuk jadi imam. Begitu maksudnya. Iya. Iya. Lebih fleksibel. Terus yang ketiga tadi apa sih? Lupa dia. Udah ke distrak sama istri tadi sih Pak Ustaz, dia lupa. Mungkin dan kemungkinan ya. Tadi lupa saya. Apa ya? Tadi yang ketiga ya? Mungkin katanya kayak kemungkinan. Kemungkinan apa ini? Yang menghadapi yang tadi yang ternyata mendapati iman yang tidak makruh segala macam yang Pak Ustaz bahas solusinya. Itu solusinya gimana? Oh, iya benar. Jadi kalau kita mendapati imam yang masuk dalam kemakruhan tadi, ya kalau memang tidak ada lagi dan kita tidak tahu tuh imam yang begitu tiba-tiba bacanya seperti itu atau tidak seperti itu, ya kita terusin aja makmumnya. Ya, kalau kita mau mufarokoh boleh-boleh saja, tapi nggak sejauh itu. Ya, kecuali imam ada bacaan yang salah, total bacaan salah. Nah, kita mufarokoh. Terus apa lagi? Seorang qari misalnya membaca Al-Quran itu yang memang sudah fasih, sudah terlatih, sudah ternilai qari itu, dia mengikuti imam yang awam, imam yang bacaannya rusak misalnya, itu jadi keharaman. Gak boleh qari bermakmum kepada imam yang awam. Ya, bukan kesombongan. Oh, mentang-mentang qari, enggak, memang begitu. Seorang yang ahli baca Al-Quran itu setidaknya dia akan tahu dia bukan cuma bacaannya, tetapi tafsir bacaan daripada ayat yang dibaca. Gitu. Kita kan harus mengerti terjemahannya. Ya, mengerti maksud ayat ini apa. Ketika sudah mengerti maksud ayat ini, terjemahan yang kita tahu, nah itu lebih afdal ketimbang orang yang tidak mengerti sama sekali, cuma menghafal aja. Gitu. Itu aja kadang-kadang gini. Dia nggak pernah belajar bagaimana membaca Al-Quran dengan baik dan benar. Tiba-tiba dia hanya sekedar ngaji hafalan. Apalagi yang parah itu, yang bahaya, dia ngajinya boleh ngedenger. Ngedengerin dong. Iya. Denger aja orang hafalan begitu, dia denger itu. Nanti dia ikutin. Itu bahaya. Gitu ya. Nah, kalau ada yang memang kita tahu, oh ini imam ini saya pernah lihat ini dia main judi misalnya, boleh mufarokoh. Sholatnya berjamaah, tapi memisahkan niat itu mufarokoh. Ya, tinggal langsung niat aja nawaitul mufarokoh lillahi ta'ala. Udah langsung tetap jangan dibatalkan. Nawaitul mufarokoh lillahi ta'ala.
nanti gerakannya beda dikit. Imam ruku, kita jangan ruku dulu. Imam bangun dari ruku baru kita ruku. Ya, imam sujud jangan kita sujud dulu. Imam bangkit dari sujud baru kita sujud. Begitu seterusnya. Kecuali salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kita Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu ya. Nah, jadi kalau kita menjumpai imam-imam yang seperti itu, boleh kita teruskan sesuai dengan kesanggupan kita. Kalau kita merasa lebih mengetahui akan hal itu, maka kita boleh berfaham. Ya, gitu. Yang ekstrem itu kalau imam kesalahan-kesalahan, ya, imam masih senang joget, kita tahu tuh, ya, imam suka nyawer, imam suka masih main ngadu ayam misalnya, ya kayak begitu. Nah, kita mufarqah. Kalau tukang kawin Ustaz, gimana Ustaz? Kalau tukang kawin sepanjang dia adil sih nggak masalah. Tapi kalau kawin bini orang ditelantarin misalnya, atau sering ribut misalnya, ya itu nggak baik. Bukan contoh imam yang baik. Ya, Itu orang nikah. Tukang kawin. Kalian siapin. Masih penasaran dengan hadisnya Pak Ustaz? sebenarnya tarian zaf ini termasuk joget karena gerak. Yang dimaksud joget itu ya gerak. Mau lagunya Arab, ya, mau lagunya sholawat itu, kalau dia gerak itu joget. Iya, di kalangan Habib memang begitu. Nah itu kan jadi permasalahan. Kalau lihat nawaitunya olahraga gimana kan? Olahraga. Nah ini yang kawin apa yang mana nih? Oke. Ya. Ya, cuma kan masalahnya jogetnya itu bercampur, senamnya itu bercampur. Kalau turut-turut bapak-bapak aja nggak masalah. Iya, ibu-ibu turut-turut ibu-ibu aja. Senam kan sekarang ada senam yang modern joget itu ya. Nah, turut-turut ibu aja di tempat yang tertutup, yang terbuka. Kalau mau tempat terbuka agak rapat, jangan menimbulkan lekuk tubuhnya. Bapak-bapak begitu juga. Termasuk bapak-bapak yang naik sepeda. Kalau naik sepeda kan sekarang begitu modelnya. Iya, ya Allah, itu celana nggak ada lagi ketat begitu. Iya, bapak-bapak itu sampai nongol begitu maksud saya. Ya Allah, itu bukan orang laki doang ketika melihat perempuan itu yang seronok itu kemudian ada hawa nafsu sir itu ada. Orang perempuan juga begitu Pak. Jadi kalau lihat orang laki-laki putih bersih rapi gitu, cakep ganteng itu nonjolin segala sesuatu di situ. Dia pasti dilihatin terus orang perempuan. Iya, yang bahayanya diukur sama punya suaminya. Ini nggak repot. Ya Allah. Bapak pikiran bener. Jadi bahasa joget hati-hati ya. Saya pernah dengar itu. Siapa yang melarang nyanyi? Siapa yang melarang joget itu? Nyanyi itu kalau kita terlalu terlipur gitu ya, artinya terbawa dengan alunan itu, sehingga pada saat nyanyi kita lupa dengan kebesaran Allah itu jadi keharapan. Kan segala sesuatu yang melampaui batas itu jadi haram. Israf namanya. Nyanyi masih ingat Allah nggak masalah. Tapi nyanyi yang lupa kepada Allah karena begitu enak lagunya kemudian sampai bergerak, ya badan kita ikut joget itu lah jadi masalah. Tapi jangan dibilang, Ustaz, berarti Islam itu kaku ya? Islam itu kok berat banget? Enggak. Orang masih di luar Islam tidak terikat dengan aturan Islam bebas. Tapi ketika sudah masuk ke dalam Islam, apalagi dibilang untuk berhasil di kafah, masuk dalam Islam keseluruhan, dia harus terikat dengan apa yang ada dalam syariat. Itulah kalau kita belajar syariat. Nanti kalau kita belajar tasawuf itu kadang-kadang suka bertentangan. Iya, tasawuf kan bicara hati. Lagi-lagi kalau bicara hati nanti Ustaz kan bagaimana niatnya, gitu kan?
Saya kan lihat punya bini dua itu supaya saya lebih afdal jadi imam. Niat saya. Yang kedua, itu datangnya kesian Ustaz. Daripada dia nggak ada lakinya, ya, saya jadiin kedua supaya apa? Supaya sejahtera dia. Kan saya bisa nafkahin dia. Niatnya kan begitu niatnya. Tapi pelaksanaannya boro-boro. Iya. Awas hati-hati. Tapi ada Ustaz, Iya. di rumah istrinya dua. Hah? Di rumah dua laki-laki. Yang tua di atas, yang muda di bawah. Iya itu. Terus ini mau nyerok dikit ya. Udah mau pakai mah, soalnya ini bawa mau pakai gitu. Dia itu gimana Ustaz ya? Sambung. doang. Ini serius gitu. Kok tahu aja sih? Karena sohib. Oh iya. Ya kalau tinggal satu bangunan sih nggak masalah. Terus kalau misalnya istrinya mau dipakai musuh gitu ya, ya kalau memang adil nggak masalah. Gitu ya. Yang penting adil. Adil saat lama waktunya itu. Iya. Apa yang di atas 10 menit, apa yang di bawah 10 menit. Itu adil. Makanya berat kalau punya istri dua berat. Jadi punya khawatir bu, ya. Itu keadilan. Ada usah ngajuin bini satu cewek, bini dua, apa lagi tuh 10 menit, macam-macam dah. Gitu. Jadi seperti ngajarin laki-laki punya istri banyak. Memang Al-Quran ini fankihu ma qabalakum minan nisa'i masna wa thulatha wa ruba'. Nikahilah olehmu wanita-wanita yang baik itu 2, 3 atau 4. Tapi kan ada ayat lanjutannya, fa'in alla ta'dilu fawahidatan. Kalau kamu nggak sanggup untuk berbuat adil, satu aja udah cukup. Kalau nggak bisa adil, satu cukup. Kalau nggak adil dipaksain dua, maka berdosa dia. Tuh kan begitu. Aman ibu-ibu. Iya. Dicontohin kan? Iya. Tadi saya nggak berani. Satu tak sapu lidi tebak. Apa kayu? Panci dan tuh berisik. Ya baik cukup sampai sini. Ada lagi ya? Sudah siap. Dan bermanfaat buat kita semuanya. Sama-sama kita baca doa. Dan Allah berikan ilmu yang bermanfaat buat kita. Dan Allah jauhkan dari segala sesuatu yang dapat merusak ibadah kita. Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.